Pemilu 1955 merupakan pemilu yang tertunda karena faktor belum adanya undang-undang, tidak stabilnya keamanan, serta fokus pemerintah dan rakyat mempertahankan kedaulatan. Pemilu dilaksanakan dua kali, yaitu untuk memilih anggota DPR pada 29 September 1955 dan pemilihan anggota konstitusi pada 25 Desember 1955. Pemilu 1971 berlangsung untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Hasil pemilu 5 Juli 1971 itu menyatakan Golkar sebagai pemilik suara mayoritas diikuti NU, PNI, dan Permusi. Pemilu ketiga berlangsung pada tahun 1977 menandai dimulainya kegiatan pemilihan umum secara periodik tiap 5 tahun. Pemilu ini dilaksanakan pada masa Orde Baru untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu dilaksanakan serentak pada 2 Mei 1977 dengan diikuti dua partai yang merupakan hasil fusi atau peleburan partai politik peserta pemilu 1971 dan STU Ormas. Pemilu ini kemudian diikuti oleh sidang umum MPR yang melantik kembali Soeharto yang didampingi Adam Malik Batubara menjadi presiden dan wakil presiden. Pada masa Orde Baru, pemilihan dilakukan secara periodik setiap 5 tahun. Pemilihan dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sementara presiden dan wakil presiden ditentukan dari hasil sidang umum DPR. Peserta pemilu 1982, 1989, 1992, dan 1997 sama, yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Dan selama masa pemilu ini, Golkar memenangkan suara yang terbanyak. Selanjutnya, dalam sidang umum MPR, Soeharto kembali terpilih menjadi presiden dan tugasnya terus menjabat selama 32 tahun. Selanjutnya, pemerintahan Presiden Soeharto membuat pemilu terpaksa pada tahun 2002 yang dilangsungkan pada tahun 1999. Pemilu yang berlangsung pada 7 Juli 1999 menjadi sejarah pemilu pertama pada masa reformasi. Berbeda dengan tahun sebelumnya, di tahun 1999 ada 48 partai yang ikut dalam pesta demokrasi. Pada pemilu tahun 2004 kembali tercatat sejarah baru di Indonesia, yaitu adanya pemilihan presiden dan wakil presiden oleh warga negara Indonesia. Sistem baru ini berlangsung dibentuknya dengan penyelenggaraan umum yang bersifat nasional, yaitu adanya Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Selanjutnya, pelaksanaan pemilu ini adalah pemilu DPR, DPD, dan DPRD pada tanggal 5 April 2004 dan dilanjutkan dengan pemilihan pemilu presiden pada tanggal 5 Juli pada tanggal 5 Juli 2004 pada putaran yang pertama dan pada tanggal 20 September 2004 pada putaran yang kedua. Pelaksanaan pemilu 2004 dilakukan bertahap dengan 24 partai politik sebagai peserta. Pemilu 2004 memperlakukan sistem electoral threshold sebesar 3%. Perolehan suara pemilu 1999. Hasil dari pemilu 2004 menyatakan bahwa Golkar keluar dari pemenang. Sementara Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Pemilu 2009 dilakukan dengan metode yang sama dengan tahun sebelumnya dengan berbagai penyesuaian. Salah satunya adalah penggantian ketentuan electoral threshold pada pemilu sebelumnya dengan parliamentary threshold sebesar 2,5%. Pelaksanaannya adalah pemilu DPR, DPRD, dan DPD dan dilaksanakan pada 9 April 2009 dan dilakukan dengan pemilu presiden yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009. Pemilu ini diikuti 38 partai dengan hanya 9 partai yang lolos. Parliamentary tersebut yaitu Demokrasi, Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra, dan Hanura. Presiden dan wakil presiden yang terpilih pada saat itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Yudhoyono. Sekian. Halo semuanya, di sini saya dan teman saya ingin menjelaskan terkait pemilu yang terjadi tahun ke tahun dan ini akan dijelaskan oleh Angga. Silahkan Angga. Pemilu 2009 tidak berbeda jauh dari tahun sebelumnya dan pelaksanaan pemilu DPR dan DPD dan DPRD pada 9 April 2014 di dalam negeri dan 30 Maret sampai 6 April 2014 di luar negeri. Sementara pemilu presiden dilaksanakan satu putaran pada 9 Juli 2014. Pemilu 2014 diikuti oleh 12 partai yakni PDIP, Golkar, Demokrat, PKB, PPP, dan PKS, Gerindra, Hanura, Nasdem, PBB, dan PKPI. Oke, jadi itu sekilas penjelasan dari Angga. Terima kasih dan selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tahun 2000 pemilu yang terjadi pada tahun 2019.
Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait pemilu yang terjadi pada tahun 2019, lebih tepatnya pada tanggal 17 April. Pemilu ini diikuti oleh 14 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh. 9 partai politik dinyatakan lolos ke Senayan dan ada 7 partai politik yang meraih suara. Lalu Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dinyatakan menjadi presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden tahun 2019. Terima kasih.